Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Hari ini hari perhentian di mana kami rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus memimpin kami agar dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tapi kita hanya membaca ayatnya yang ke-6 ya. Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kepada umat Israel, Tuhan berfirman, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ulangan 17 ayat yang pertama. Di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, setiap kali bangsa Israel datang menghadap Tuhan, mereka harus selalu membawa persembahan berupa hewan korban. Tetapi tidak sembarangan hewan yang mereka persembahkan. Persembahan itu harus persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Jadi mereka harus membawa hewan-hewan yang terbaik, yang gemuk atau tambun, sehat dan tidak bercacat sebagai persembahan, karena Tuhan menyukai persembahan yang terbaik. Di zaman anugerah ini, kita tidak perlu membawa hewan korban seperti pada zaman perjanjian lama dalam ibadah kita atau saat kita datang menghadap Tuhan. Lalu apa yang kita bawa sebagai persembahan kita kepada Tuhan? Dalam situasi sekarang ini, dalam kehidupan kita pada masa kini, persembahan itu adalah hidup kita sendiri. Hidup yang Tuhan inginkan kita berikan, hidup yang terbaik yang Tuhan telah berkati dan Tuhan telah pelihara. Hidup itulah yang Tuhan inginkan kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Maka dari itu kita harus bisa menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita harus menata hidup kita. Kita harus membawa hidup kita menjadi kehidupan yang senantiasa menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Suatu kehidupan yang tidak bercacat, celah, yang terbaik yang harus kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Ia telah memberikan hidupnya bagi kita. Ia telah berkorban. Ia telah mati di kayu salib. Bahkan ia sudah bangkit dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini mau mengingatkan kita bahwa Kristus mati, mengorbankan hidupnya supaya saudara hidup dalam kebenaran, supaya kita mempersembahkan hidup kita ini yang sebenarnya fana dan tidak berarti untuk menjadi sebuah persembahan yang berarti, yang berguna untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai balasannya kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara-cara yang terbaik. Dengan cara apa? Kita dapat menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kita dapat beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita juga dapat melayani Dia dengan penuh komitmen, dengan penuh kesetiaan. Itulah persembahan hidup kita, persembahan yang terbaik yang kita berikan melalui kehidupan kita. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan tidak berarti menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan, maka tidak ada lagi campur tangan dosa dalam hidup kita. Tidak ada lagi keinginan-keinginan yang dicemari oleh dosa. Karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan berikan. Dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13 katakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar dalam perenungan kita pada pagi ini. Apa yang dapat kita persembahkan yang terbaik dari hidup yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita. Biarlah Bapak Ibu, oleh segala sesuatu yang dapat kita kerjakan dalam hidup kita, yang kita lakukan dalam hidup kita, apapun itu semuanya, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada apapun yang kita bisa balas dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, selain memberi yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan, yang menjadi bahagian kita, yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua menjalani sepanjang minggu yang ada di depan. Biarlah sukacita daripada Tuhan terus memberikan semangat bagi kita untuk terus menjaga hidup kita, untuk terus tetap hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan inginkan adalah persembahan yang terbaik dari kehidupanmu, dari kehidupan kita semua sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat yang mengingatkan kami bagaimana kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami dari kecemaran, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah kami terus sadar Tuhan bahwa hidup kami telah ditebus, sehingga kami patut untuk memberikan apa yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati dalam seluruh aktivitas kami, berkati jemaat-Mu, Tuhan pelihara dalam iman, bertumbuh terus mengasihi Tuhan, keluarga kami dimanapun Tuhan mereka berada, Tuhan pelihara, juga hamba-hamba Tuhan, pimpinan kami di sinode, Tuhan berkati dalam pelayanan, pakai terus menjadi berkat, pemerintah bangsa dan negara kami dalam semua situasi dan kondisi keadaan di Indonesia. Bila Tuhan menolong agar pemerintah kami dapat terus melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah dengan segala cara Tuhan menolong pemerintah kami dapat menyelesaikan dan menuntaskan setiap masalah di tengah-tengah bangsa ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa dan syukur kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Biarlah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.